bayar sekolah kan gitu kan. Maka saya minta bantuannya di kepada negara kan gitu kan. Baik, itu PLU-nya secara umum itu begitu. Lalu kalau capaian pembelajaran mata kuliah ini itu hampir sama sebetulnya, tapi lebih terperinci. Ureanya tiap PLU itu ada ureanya sendiri seperti itu. Yang ingin saya tekankan di sini CPMK nomor 3. Dari situ ureanya dan nomor 4 nantinya mampu menganalisis dan fisik dengan mengimplementasikan proses berpikir tingkat tinggi, yaitu kritis, kreatif, logis, dan mampu menyelesaikan masalah. Saya nggak suka istilah pemecahan masalah. Karena apa? Kalau pemecahan masalah berarti masalah satu dipecah-pecah jadi lebih dari satu, tapi nggak selesai kan gitu kan? Itu meninggalkan masalah namanya, bukan menyelesaikan masalah. Karena kata asal bahasa Inggrisnya itu kan problem solving. Kalau kita buka di kamus, nggak tahu ya. Kalau saudara mungkin kamusnya bahasa Inggris itu masih 1.000.000 kata, 20 juta kata dan seterusnya. Kalau saya sih pakai kamus standar Oxford Dictionary, di situ akan kita tahu makna daripada to solve itu memang menyelesaikan apapun yang dihadapi harus diselesaikan. Kalau itu masalah, ya masalahnya diselesaikan. Oke. Dalam mengkaji secara mendalam gelombang Schrödinger, ini apalagi saya belum pernah kenal. Ya nggak mungkin saya pernah dengar ya, pernah baca ya, dan kalau paham sekali mungkin tidak. Nggak apa. Kita memang kewajiban kita belajar di situ. Nggak apa-apa. Lalu pendekatan PKB itu juga apalagi. Ini PKB bukan pendekatan KB ya. Lalu atom hidrogen. Wah itu kan atom paling sederhana, satu elektron, satu neutron, satu proton. Memang sederhana kalau dilihat dari itunya. Tapi kalau nanti dibahas menggunakan gelombang Schrödinger untuk memprediksi perilaku elektron pada tingkatan energi tertentu itu tidak mudah sebenarnya. Dan itu kita butuh alat bantu yang termasuk TIK tadi. Hamburan elektron dan dinamika kuantum baik secara induktif maupun deduktif. Saudara tahu pendekatan induktif itu apa? Khusus. Dari khusus ke umum. Apanya yang khusus, apanya yang umum? Kan saudara sudah mengambil mata kuliah filsafat. Saudara sepertinya nggak rela kalau saya sebut filsafat, ya. Padahal seperti itu luar biasa. Karena pendekatan kita berpikir itu yang ada yang induktif, ada yang deduktif. Tapi khusus untuk saya pendekatan yang baik adalah diawali dengan induktif. Kalau kita bukan orang jenius, tapi kalau seperti Albert Einstein, Heisenberg, itu pendekatannya bukan induktif, justru terbalik, yaitu deduktif. Kerangka pikir yang luas dia kuasai dulu, baru untuk membahas yang khusus-khusus setelah itu berpikir deduktif. Tapi kalau kita yang nggak jenius tapi ininya
itu biasa mengawali kegiatannya adalah dengan apa? Dengan melihat sesuatu, dengan mengamati sesuatu yang secara spesifik. Kalau kita di dalam ruangan ini secara spesifik kita bahas tentang cahaya, umpama kita. Maka yang kita lihat di cahaya yang ada di contoh yang dipantulkan oleh LCD kita adalah ini. Jadi kita belajar cahaya dari hal yang seperti ini, bukan berasal dari cahaya dari obor, dari lampu hias, itu bukan, kan? Itu hal khusus. Dari yang hal khusus ini nanti kita akan menuju generalisasi. Jadi khusus ketemu, kan? Nanti akan menjadi hal yang lebih umum. Contoh, ini ada charger, oh bendanya keras, kalau dijatuhkan bunyi, kan gitu kan? Terus ada telepon, bendanya keras tapi nggak saya jatuhkan dan ini bentuknya saya taruh di mana saja dia tetap gini. Begitu juga telepon saya taruh tetap nggak akan berubah dimensi, khususnya dimensi volumenya. Ini hal khusus, terus kita cari benda-benda yang beginian. Kita kumpulkan semuanya, loh ternyata kumpulan benda ini dimensi volumenya tidak berubah walaupun tempat kedudukannya berbeda-beda. Maka benda yang seperti ini, yang bentuk dan volumenya tidak berubah, kita sebut sebagai benda padat. Begitu? Ini kita belajar dari induktif menuju deduktif. Maka gampang nanti kalau saudara menulis tesis nanti, saya yang baca, kemungkinan diberi kesempatan untuk membaca sebagai penguji, saya cermati kalimat satu alinea saja. Kalau kalimat intinya ada di akhir alinea, berarti itu tulisan induktif. Tapi kalau kalimat intinya itu ada di awal kalimat, sepadan, ada dan seterusnya itu kan, maka nanti sampai ke bawahnya memberikan contoh-contoh. Nah, itu pendekatannya deduktif. Sehingga nggak mungkin nanti alinea yang tulis tanpa ada pendekatan. Terus terang saya prihatin kepada ya tidak hanya mahasiswa S2 ya, bahkan S3 saja. Itu banyak yang menulis uraian pikiran itu ternyata tidak berlandaskan pendekatan yang spesifik. Induktif atau deduktif kan cuma aja. Apalagi kalau nanti masuk kepada tulisan kerangka berpikir, itu masih banyak yang salah karena isinya bukan pikiran Anda setelah membaca referensi, setelah membaca jurnal hasil penelitian yang merupakan betul referensi empirik. Kalau yang tadi referensi teoritik ya, itu ternyata masih terbawa sampai dengan kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu ditulis sampai ada sitasinya. Kalau begitu, kalau kerangka berpikir ada sitasi, berarti kerangka berpikir ini bukan milik saudara, milik orang yang disitasi itu tadi kan. Nah, yang mau meneliti itu siapa? Kerangka berpikirnya miliknya siapa? Kan miliknya peneliti. Itu yang harus jelas. Apalagi kalau nanti mengarah kepada kerangka berpikir yang disusun menggunakan apa, saudara? Kalau berpikir filosofis itu kerangka berpikirnya
akan mengandung premis-premis gitu kan, supaya mendapatkan kesimpulan yang valid gitu kan. Premis minor ini, premis mayornya ini, premis minornya ini, lalu konklusinya ini, kan gitu kan. Kan ada cara untuk menguji premis kan. Nah, premis mayor dan minor setelah konklusi yang kuat itu tadi, itu merupakan argumentasi. Sehingga kalau argumentasi saudara kuat, penguji itu enggan untuk bertanya. Maksudnya apa? Penguji kalau sudah ngerti jawabannya ditanyakan, itu penguji yang konyol, saudara. Kan tak boleh menguji yang bertanya itu sudah ngerti jawabannya. Itu bukan menguji, tapi apa saudara? Bukan ngetes, mematikan yang diuji. Nah iya, kalau boleh ujian begitu itu kan. Saudara belum pernah diuji selama 4 jam gitu kan? 4 jam. Yang uji itu bukan gurunya sendiri, tapi ada orang dari universitas lain dalam satu negara, dan juga ada orang dari luar negara itu yang berasal dari universitas yang berbeda dengan kita. Itu saya pernah diuji begitu, S3 itu selama 4 jam. Pengujinya 8 betul. Makanya 4 jam. Dan presentasinya itu tidak seperti saudara di sini nanti. Ujian kompre 10 menit presentasi. Ujian tesis juga 10 menit gitu kan. Saya itu diberi kesempatan untuk menampilkan pokok-pokok ide serta perwujudan dalam penelitian itu selama 45 menit. Dan 45 menit slide-nya tidak boleh lebih dari 45. Kalau saudara tertarik, waktu presentasinya 10 menit, slide-nya 100, kan gitu kan? Itu yang beda. Sehingga kalau diuji dengan ujian model itu ujiannya adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Saudara mendapatkan hasil seperti itu. Saya mau melakukan pekerjaan seperti itu, langkahnya kalau saudara terapkan saya ada 9, tapi berbeda mulai langkah 7, sehingga hasilnya berbeda. Mengapa perbedaan ini harus terjadi? Kira-kira di langkah yang saya lakukan salahnya apa? Kan gitu. Mana pengujinya yang tanya, minta solusi kan gitu. Kalau penelitian itu betul-betul saudara laksanakan sendiri, pasti bisa jawab. Tapi yang gak enak, terima kasih saudara, habis ujian selesai, kita pesta sebentar, terus kita minta bantuan untuk masukkan mengerjakan langkah yang seperti Anda sarankan tadi. Begitu. Jadi ujian itu tidak cukup hanya di mimbar, ujian sampai di lab juga. Sudah tahu, kita kerjakan di lab. Waduh, bagus sekali. Saya punya bimbingan juga seperti saudara. Besok anaknya saya kirim di sini. Silahkan dibantu dulu ya. Begitu caranya. Itu namanya ujian kolaborasi. Jadi kita ada yang seperti itu. Makanya dari itu pertama kali saya menguji di sini S2 itu tahun 2002. Itu saya kaget. Ada ujian dimaki-maki mahasiswanya, nah kasihan ya. Masa kalau gitu aja nggak bisa, memalukan pembimbingnya aja. Masa pembimbingnya malu? Jadi gitu ya. Aduh, pagi-pagi di posisi
Oke, saya gitukan biar saudara nggak kaget ya. Bismillah. Oh ya, saya pikir ke belakang. Kalau ke belakang, ya Pak, silakan. Masih selalu diri ya. Pak, saya mau ke belakang. Iya, belakang saya kan ini. Yes. Ada lagi mahasiswa, Pak, maaf saya datang terlambat. Oh iya, saya sudah tahu kalau Anda terlambat. Kenapa kok harus diberitahukan saya datang terlambat? Oh, sudah tahu kok datangnya terlambat kan? Maaf Pak, saya akan memberikan alasan mengapa saya datang terlambat. Kan begitu. Oke. Kalau datang terlambat, saya tanyakan tempat tinggalnya di mana. Oh, masih di Gresik Pak. Kalau minggu depan Mbak ingin terlambat, datanglah 1 hari sebelum. Oke, itu JPMK 3. JPMK nomor 4 itu adalah ini. Mahasiswa mampu menggunakan bahasa simbolik dan numerik secara kreatif untuk mendeskripsikan teori atom hidrogen, bilangan kuantum dan seterusnya itu nanti secara kualitatif dan kuantitatif. Seperti itu. Oke. Jadi kalau melihat RPS seperti ini, banyak kata-kata kritis, kreatif, kolaboratif, terus apa lagi? Harus C ya. Creativity, kolaboratif, terus kritik ya, lalu communication. Nah, ini kan mampu menggunakan untuk mendeskripsikan, itu kan komunikasi. Itu merupakan ciri pembelajaran pada abad berapa? Abad 21. Mengapa kita harus belajar itu materi pembelajaran abad 21? Kok nggak abad 20? Kok 21? Ya kita itu kan masih hidup di 2022 kan? Iya. Minta sampai kapan ya? Kalau saya sih nggak mungkin ketemu nanti 2099 kan gitu. Ya kalau nanti saya diberi berkat umur seperti itu, tapi saya minta tidak hanya umurnya panjang, tapi jangan menyusahkan orang lain kan. Buat apa panjang usianya tapi masih mengganggu orang yang lain. Orang yang lain itu dapat berupa anak, berupa saudara kan gitu, atau pengasuh kan gitu kan. Gak enak seperti itu. Dan cowok ya seperti Rasul itu 63 saudara. Sakitnya hanya 2 hari saja. Kan gitu kan. Gak sempat
apa itu rawat inap dan seterusnya kan gitu ya. Lah, ya. Dan meninggal di pangkuan istrinya. Baik. Itu yang kita harapkan. Oke. Dari PLO dan PMK seperti itu, kira-kira ada pertanyaan? Kok kajian sains fisika 3 ini dijadikan CP seperti itu dan PLO seperti itu? Kenapa nggak kajian fisika 1 jadi begitu? Ataupun mata kuliah yang lain jadikan seperti ini? Kira-kira menurut saudara apa? Ya. Kenapa generasi? Ada yang tahu? Karena Anda kan generasi yang kelahiran tahun 2000 ke atas ya. Kalau ke bawah, masa 2000 ke bawah? Orang Indonesia itu memang secara fisik awet muda, tapi tua sedikit langsung mati. Lah ya, kalau orang Eropa itu awet tua gitu lah. Mudanya itu hanya sebentar. Usia muda itu sekitar usia 12 sampai dengan 18. Mulai 19 sudah mulai kelihatan tua, saudara. Tapi tuanya itu sampai usia 90. Kan namanya awet tua. Kan? Kalau kita sampai usia 40 kelihatan muda. Nanti 51 tua langsung mati. Langsung mati. Oke. Kira-kira apa sih? Kok susah-susah dijadikan seperti itu? Susah-susah dijadikan seperti itu. Oke. Nanti saudara, bahan kajian materi pembelajarannya itu kira-kira seperti yang saya tulis nomor 1 sampai 10 ya. Oke. Jadi seperti itu. Kalau melihat itu materi 1 sampai 10 itu bagi Anda yang sudah umpama bekerja jadi guru
fisika di sekolah menengah, baik atas ataupun kejuruan, itu kira-kira materi ini ada manfaatnya enggak? Terus terang, kalau saya mencermati kurikulum merdeka yang baru itu, kalau saudara nanti belajarkan fisika dengan cara kurikulum merdeka, 3 tahun berikutnya anak SMA itu tidak akan ada yang diterima di perguruan tinggi. Mengapa? Sudah materinya sedikit, dipilih yang mudah-mudah saja kan? Masa perguruan tinggi itu materi sulit, bukan materi mudah kan gitu. Saya nggak ngerti Pak Menteri kita itu orientasi berpikirnya apakah lulusan SMA nanti tidak boleh melanjutkan ke S1 supaya jadi coaching semua. Saya terang kurang setuju dan seperti itu. Esensinya loh, kan dicari sudah materi sedikit, cari lagi yang paling mudah, yang paling sulit nggak usah diajarkan. Itu katanya merdeka. Wah enak sebenarnya Pak, dulu merdeka wah enak ajarnya. Kenapa kok enak? Materi ini mudah nih. Tapi itu nanti konsekuensinya tidak akan diterima di perguruan tinggi selama perguruan tingginya seperti sekarang. Entah kalau nanti ada peraturan yang berbeda yang mengharuskan semua lulusan sekolah menengah atas maupun kejuruan harus diterima di perguruan tinggi, wajib kuliah kan gitu kan, seperti SD itu kan, wajib belajar kan. Kalau nanti ada anak usia SD nggak sekolah, orang tuanya dipenjara kan. Itu yang terus terang menjadi keprihatinan kita. Kita tuh bukan merdeka belajar, tapi belajar merdeka. Itu mestinya. Jargon kita sekarang merdeka belajar. Maksudnya merdeka belajar berarti saya boleh pilih yang gampang-gampang. Kalau belajar merdeka, saya sudah punya tujuan belajar yang mudah maupun sulit, tapi saya merdeka memilih tempatnya. Seperti zaman pendiri Muhammadiyah, NU. Pendiri NU siapa Mas? Yasin As'ari. Pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Itu berguru pada kiai yang sama loh. Cuma takdirnya dua orang itu berbeda. Kiai Ahmad Dahlan itu ditugaskan habis mondok itu, berguru itu harus mengajar di kota. Jadi pendidikan pondok-pondoknya di kota. Tapi yang NU suruh ke desa-desa, kan gitu. Ini bukan kita memojokkan orang itu adalah orang Udi, bukan. Itu strategi dakwah. Makanya kalau Muhammadiyah yang digarap bukan pondok, tapi lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan, rumah sakit. Kalau NU yang digarap pertama pondok, kan gitu kan, seperti itu. Karena waktu itu di desa-desa itu santrinya kan menyebar, supaya mendidiknya jadi lebih mudah, dikumpulkan dalam satu pondok. Jadi boarding school gitu maunya, kan? Asal keren sekarang boarding school.
Dan sistem pembelajarannya bagaimana? Full day school, kan gitu kan? 24 jam gitu pendidikannya. Nah kita sekarang merdeka belajar kok seperti ini. Sekolah hanya 2 jam, 3 jam kan gitu. Itu sudah katanya sudah sekolah kan? Tak bisa. Maka dari itu seperti nanti Ki Hajar Dewantara, lalu Jenderal Sudirman, itu santri semua juga. Jangan dikira ya. Melahirkan konsep-konsep pendidikan yang menurut saya itu jauh lebih mumpuni dan cocok dengan harkat martabat dan budaya bangsa. Tapi kita kan tidak keren kalau nggak pakai student learning center, kan gitu kan? Nggak pakai problem based learning, kan gitu kan? Nggak pakai inquiry, gitu kan? Cooperative learning, dan gitu. Direct instruction, kan nggak keren kalau begitu. Makanya ini para guru ini akan mengajarkan pendidikan nanti. Bukan saya betul menuduh begitu. Saudara jangan nambah masalah pendidikan. Sekarang tidak lalu. Saya itu tahun 2018 ikut seminar di Thailand. Salah satu keynote speakernya itu guru besar, paling besar lah di Korea Selatan, datang. Usia 85 orangnya. Dan topik seminarnya kan tentang inovasi pembelajaran, kan gitu. Nah, orang Korea Selatan itu ngomong, biarlah Korea Selatan dikatakan pembelajaran paling kuno, paling feodal. Jadi menggambarkan proses membelajarkan anak didik di Korea Selatan itu bagaikan anak yang kepalanya itu dikasih corong, dan ilmu itu seperti minyak tanah itu dimasukkan pakai corong gitu kan dipaksa masuk. Jadi di sana itu nggak ada model-model pembelajaran. Modelnya ya model mulai 1800 kan gitu. Sampai sekarang modelnya begitu, nggak pernah ganti. Terus guru besar Korea Selatan itu, tapi kami dapat memamerkan hasil yang cukup membanggakan. Hasil penelitian kami dapat dilihat dengan hasil produksi industri kami yang sudah mendunia. Contohnya HP. Merek apa mas? Saya Xiaomi. Ini? Ya. Terus? Samsung, Samsung. Oppo, Berarti kalau saudara pakai hati buatan negara A namanya, produknya dinamai bukan pakai bahasa negara, itu pasti produk abal-abal. Oppo itu buatan Cina, tapi kenapa nggak pakai bahasa Cina? Vivo juga demikian. Ya. Coba kalau saudara mau beli produk Cina yang bagus, pasti namanya nama Cina, Huawei, kan gitu kan? Huawei. Kalau mau pakai produk Korea Selatan, ya Samsung, kan gitu kan? Kalau pakai Realme itu Cina-Cinaan. Kalau sudah mengganti Cina, Xiaomi, kan gitu. Seperti itu. Itu salah satu branding itu. Makanya apa itu? Korea Selatan itu produknya Samsung
ataupun LG itu pakai apa itu pakai branded yang tetap dipegang oleh kecil ya. Itu pengembangannya lama, mulai tahun 70-an barangnya Korea Selatan nggak laku dijual luar, tapi warga atau penduduk Korea Selatan itu dipaksa untuk beli produk miliknya Korea Selatan sendiri. Tujuannya apa? Untuk perbaikan terus gitu kan, sampai mendekati tahun 2000-an produk Korea Selatan sudah mendunia. Kita juga punya namanya produk Indonesia, yaitu Mas Pion. Itu produk lama itu. Tapi karena Mas Pion itu tetap saja produk-produk Indonesia. Mulai awal sampai akhir, dulu kita memang beli produk itu, kipas angin masih Mas Pion. Kan gitu kan? Tapi Mas Pion nggak pernah akan berubah kalau kita beli produknya, kan gitu kan? Tetap begitu. Malah sekarang tambah mahal harganya, produknya kualitasnya tetap saja. Karena apa? Mas Pion itu tidak punya divisi research and development, kan gitu kan? Hanya jiplak aja. Itu ternyata di belakangnya Mas Pion itu adalah Samsung juga, LG juga, kan gitu kan? Cuma pakai nama Mas Pion. Tapi bahan plastiknya harus seperti itu, bahan logamnya harus seperti ini. Itu sudah didikte sama Korea Selatan, kan gitu kan? Karena kita tidak mampu mengembangkan sendiri. Itu bedanya Korea Selatan dan Mas Pion. Sekarang mobil Korea Selatan, Hyundai, Kia, kan gitu kan? Sudah di atas kualitas mobil Cina, kan gitu. Di Eropa banyak. Di Eropa itu mobil asing boleh masuk asalkan harganya di bawah, harganya di atas produk negara itu, dan standarnya harus di atas standar mobil negara itu. Bayangkan, pasti harganya mahal, walaupun bagus nanti orang Eropa nggak ada yang beli, kan gitu kan? Karena orang Eropa itu punya prinsip pakai mobil itu 5 tahun. Kalau kita kan kalau bisa 500 tahun, kenapa? Kita itu orang kreatif gitu kan. Jepang kan sampai pusing ya. Lah ya, sudah dibuatkan mobil yang kualitas paling rendah. Menurut perkiraan orang Jepang 3 tahun sudah dibeli kan. Ternyata bertahan di sini 500 tahun. Itu hebat betul. Saya waktu tinggal di Eropa itu heran. Ada mobil penyok pintunya. Kalau di sini kan diketingnya handmade betul ya. Di sana enggak, ya dicopot pintunya, dibelikan pintu baru pasang kan gitu kan. Aduh, saya itu heran. Iya. Sudah kendaraannya 5 tahun ganti. Ternyata apa? Karena penghasilan orang sana itu untuk beli mobil itu cukup. Seperti saudara ini mahasiswa gini aja. Teman-teman saya sendiri orang Prancis semua itu mahasiswa beli mobil bagus. Saya tanya, kok bisa beli mobil? Oh iya, saya dengan beasiswa ini sudah diberi keleluasaan oleh bank saya untuk mengambil kredit mobil. Kan gitu. Kalau kita jangankan mahasiswa belum kerja, orang sudah kerja punya penghasilannya, kredit mobil sudah sulit ya. Aneh. Saya diceritani dosen-dosen Inggris ini yang sekarang keluar dari Indonesia karena tahan hidup di Indonesia, kan? Dia kembali ke desanya sana di Australia. Jadi dia desanya langsung
Dia itu waktu sekolah S3 bawa anak dan istrinya ke sana. Dan istrinya kelihatannya punya keterampilan yang mumpuni. Dalam hal ini adalah membuat kue yang untuk disajikan kepada tamu-tamu hotel. Kue-kue unik gitu loh. Nah, akhirnya dia kan mempunyai surat izin tinggal permanen, kan gitu. Bukan temporer lagi, tapi permanen. Kalau sudah ada suratnya seperti itu, wah sakti. Surat itu dapat digunakan untuk mengambil kredit rumah di sana ke bank. Nggak ada orang yang menolak, saya nggak ada. Karena apa prinsipnya? Rumah itu semakin lama tahunnya harganya semakin mahal. Kalau orang itu nggak mampu bayar, sita aja, harganya pasti lebih tinggi dari kreditnya, kan gitu. Di sini kan terbalik. Orang susah kredit, orang kredit itu kan orang susah, jadi dipersusah. Kredit 10 tahun, 4 tahun pertama bayar bunganya toh, belum bayar cicilannya, kan gitu kan. Jadi nggak boleh dilunasi sebelum 4 tahun, kan gitu. Nanti kalau dilunasi 4 tahun dihitung kreditnya berapa. Mau kreditnya tuh harganya 100, ya sudah. Yang 3 tahun untungan tadi itu, 4 tahun tadi nyicil itu dianggap bunganya bank, kan gitu kan. Kita tetap harus bayar uang sebesar kredit. Oh nggak hebat orang Indonesia. Nggak tahu. Pelajarannya matematika dulu hanya tambah-tambahan ya. Nggak pernah pengurangan, nggak pernah penambahan perkalian, kan gitu kan. Nah iya, itu keterlaluan. Kita itu, aduh, ini peran orang pendidikan itu nggak percaya. Menjadi pendidikan baik bagaimana? SMA lulus, lalu lanjut ke akademi polisi, akpol ya, lulus dengan 2, kerja 15 tahun, bintang 2, jadi pembunuh. Jadi pembunuh. Itu kan pendidikannya nggak jalan kan? Nggak ada, melekat pada kehidupannya itu. Jadi rugilah orang sekolah di Indonesia itu, nggak ada bedanya kok dengan nggak sekolah. Nah itu nanti Anda semua yang menjalani profesi guru itu, pendidik itu, waktu pertama kali Anda menikah, masuk lengkapan, didatang mereka, bukan ditanya, marah bukan, tapi saudara akan ditanya, saudara jadi saksi palsu? Apa saksi palsu mereka? Nah, saudara itu mengajar, nilai fisika muridnya itu 6, gitu kan? Saudara laporkan ke kepala sekolah jadi 9. Kan dibalik jadi 9, kan? Itu kan saksi palsu. Itu sih nggak seberapa pukulannya mereka. Kalau yang palsu lagi lebih berat, fisikanya dapat 3, diremedi lagi dapat 3, disetorkan kepada kepala sekolah, hasil akhirnya 3 tambah 3 di apa itu? Jadi 8 kan? Disambungkan ya, angka 3 terus dicerminkan terus disambungkan menjadi angka 8. Ini saksi palsu. Seperti nanti itu yang pertama kali ditanya malaikat kan? Oke, baik. Berikutnya saudara tentang apa itu
Referensi silakan sudah saya tulis di situ. Tolong ditelusuri. Kalau memang cocok dipakai untuk belajar. Kalau nggak cocok cari referensi lain yang relevan. Ya. Yang penting kategorinya kredibel. Maksudnya kredibel bagaimana? Nggak boleh referensi itu sekarang secara digital diambil dari website yang kategorinya apa? Ya kita nggak tahu website itu bacakan apa tidak. Yang paling banyak mahasiswa tulis itu walaupun di S2 website yang cirinya di belakang itu apa itu? Blogspot. Dot apa? Blogspot. Gimana mas? Hotspot? Blogspot. Blogspot. Saya pikir hotspot. Blogspot. Kalau blogspot itu yang nulis itu orang bebas. Kalau di website yang agak keren itu Wikipedia. Definisinya tuh sembarangan kan gitu. Tergantung kontributornya kan gitu. Wikipedia. Saudara boleh pakai Wikipedia tapi yang websitenya Inggris. Jangan Indonesia. Sebabnya kontributornya ada anak SMP, ada SD kan gitu kan. Baik. Paling tidak .edu lah, gitu aja. Oke. Lalu untuk minggu ke-1 dan ke-2 itu kita maunya ini kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang diharapkan mampu melakukan telah referensi secara kritis dan efektif terhadap fenomena kuantum dan memberikan rasional yang kuat akan pentingnya fisika kuantum. Nah, itu sebetulnya. Jadi mulai saat ini, nanti setelah Anda selesai saya antarkan untuk masuk di mata kuliah ini, saudara melakukan telah kritis terhadap referensi yang membahas fenomena kuantum. Fenomena kuantum itu kan banyak saudara. Dimulai dari fenomena apa? Efek foton listrik, ya. Terus efek foton listrik itu apa lagi? Ada hamburan foton juga kan sebenarnya. Dan seterusnya yang itu merupakan kegagalan fisika klasik menjelaskan fenomena-fenomena yang muncul pada awal abad 19 yang mana teori gelombang saja digunakan untuk menjelaskan kejadian fenomena efek foton listrik itu tidak bisa kan gitu kan? Karena menurut teori gelombang kalau cahaya yang menyinari logam itu ini amplitudenya diperbesar, mestinya aliran elektronnya yang muncul akan semakin banyak kan gitu kan? Itu berdasarkan teori gelombang. Ternyata enggak. Walaupun amplitudenya dimaksimumkan, selama frekuensinya gelombang yang digunakan untuk menyinari logam tersebut tidak dinaikkan, tidak akan keluar kan gitu. Ini tidak bisa dijelaskan pakai konsep gelombang fisika klasik. Ini pertentangan luar biasa. Nanti saudara cari hal-hal yang terkait referensi seperti itu. Referensinya boleh referensi tertulis teori, boleh referensi
referensi hasil eksperimen yang ditulis dalam jurnal atau referensi video yang ada sekarang kan mudah saudara, tinggal buka YouTube, ketikkan efek fotolistrikan keluar semua kan gitu. Sekali lagi hati-hati yang bahas siapa gitu kan, jangan semua yang ada di YouTube diambil kan gitu kan. Nah itu saudara saya minta melakukan telaah secara kritis, maksudnya itu ya. Lalu dari kajian dan telaah seperti itu nanti saudara mestinya punya kemampuan untuk membangun argumentasi yang kuat terkait rasional pentingnya fisika kuantum. Jadi Anda menjelaskan fenomena umpama efek fotolistrik seperti itu didasari oleh kajian teoritis yang kuat dan kajian empirik yang kuat pula. Nanti jangan sampai timbul kesan antara kajian teoritik dan kajian eksperimentasi itu berbeda, gitu kan? Padahal enggak juga. Memang ada kajian teoritik yang mendahului kajian eksperimentasi, tapi ada sebaliknya kajian eksperimen dulu mendahului kajian teoritik. Seperti efek fotolistrik itu eksperimen dulu kan, keluar fenomenanya, diamati, dikumpulkan datanya, lalu dipaparkan hasilnya. Tapi teoritiknya belum ada. Teoritiknya dibangun belakangnya. Nanti hal seperti itu disebut apa? Atau sebaliknya, Anda pernah belajar hipotesis de Broglie, kan ya? Itu kajian teoritisnya dahulu dilakukan, baru kajian eksperimentasinya dilakukan 3 tahun kemudian. Maka kecocokan teori dan eksperimen itulah menghasilkan hadiah Nobel bagi de Broglie kan? Seperti itu. De Broglie itu mahasiswa S3 di kota Paris. Perguruan tingginya itu namanya University Paris Dessin atau Paris 7 kalau bahasa kita. Louis de Broglie itu bangsawan, turunan raja yang mau belajar, gitu kan. Kalau bangsawan kita di kerajaan apapun di sini, putra mahkota itu kan hanya sibuk cari istri aja, kan. Dan jangan selera kan, gitu kan. Kalau di sana bukan itu, tapi sibuk cari ilmu. Itu yang Louis de Broglie. Yang tempat saya sekolah itu sekolah kelistrikan miliknya kerajaan Prancis. Jadi ada anaknya yang senang pada listrik. Makanya tahun 1700 didirikan sekolahnya. Dengan kondisi seperti itu, terlepas dari raja Prancis itu, raja yang ke ini Louis keempat, itu memang saya akui dia itu enggak cinta ilmu, senangnya itu hanya pada wanita dan pada kegiatan berburu. Kalau saudara nanti sempat di kota Paris, nanti mampir ke istana namanya istana di kota Paris itu yang besar sekali. Itu taman bunganya saja 50 hektar. Jadi saudara kalau hanya 1 hari kaput ya. Di Istana Versailles ya. Di Istana Versailles itu bosan sekali. Dan saya pernah mengunjungi juga tempat transitnya Raja Prancis yang keempat itu untuk berburu. Itu ternyata tempat transitnya itu Inggris.
dibangun seperti kalau kita Candi Borobudur gitu ya. Tapi kalau itu cash flow kan, itu ruang untuk kamar tidurnya sebanyak 2.000 kamar ya. Maka semenjak dari itu, setelah saya tahu tinggalan-tinggalan raja di sana seperti itu, saya nggak percaya kalau Indonesia itu punya kerajaan besar. Buktinya nggak ada, gitu ya. Katanya kerajaan Majapahit itu kerajaan terbesar di Asia. Seperti rasanya di Jakarta. Mojokerto itu mana? Hanya kolam sekarang itu aja. Yang katanya tempat buang piring emas, kan gitu kan? Sendok emas, kartu emas. Habis ke semalam menjamu tamu kerajaan kan dibuang semua. Tapi besok paginya diambil lagi, kan gitu kan? Mau nggak ada yang sekarang kalau kita cari nggak ada. Oh ya, gitu. Seperti itu. Saya nggak percaya. Habis itu. Percaya. Baik. Jadi minggu ke-1, minggu ke-2 tugas kita sampai di sini. Dan penilaiannya, kriteria dan bentuknya silakan dibaca. Lalu bentuk pembelajarannya itu adalah luring ya. Oke. Materinya bobotnya sebesar 5% dari total yang ada ya. Nah, minggu depan kita masih diskusi umum, gak akan kelompokan ya, membahas hal-hal umum yang dikaitkan dengan fenomena kuantum itu. Silakan, gak apa-apa. Oke. Sampai sini untuk minggu ke-1 dan ke-2 ada pertanyaan? Waktunya 6 kali 50 menit ya. Dan saya harapkan nanti saudara yang ambil profesi pendidik, keahlian saudara jangan hanya terbatas membuat RPS atau RPP ya. Tapi isinya ini apa, itu yang paling penting. Apalagi kalau ada tanya, oh formatnya harus begini begitu, jangan. Kan guru sekarang itu kalau ditanya lebih suka membuat RPP atau membuat RP, kan gitu. Bapak Ibu suka yang mana, RPP atau RP? RP. Gitu. Itu yang kita harapkan begitu ya. Oke. Katanya di kurikulum Merdeka itu pembuatan RPP kan diganti dengan pembuatan modul aja. Iya. Kata KD diganti capaian pembelajaran, kan gitu kan. Jadi kalau capaian pembelajaran nanti diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan jadi alur tujuan pembelajaran, kan begitu kan. Baru nanti dibuatkan modul-modulnya yang berkait dengan materi ajar, dengan materi proyek yang melibatkan profil pelajar Pancasila, kan gitu kan. Padahal kalau untuk jujur
untuk berkolaborasi atau gotong royong. Itu bukan profil Pancasila, saudara. Di seluruh dunia juga begitu. Kan gitu. Kita itu seolah-olah buaya aja. Kita mau nggak pakai Google, pakai Gatot Kaca, kan gitu kan? Buaya. Sepertinya Gatot Kaca bisa terbang kemana-mana. Saya nggak tahu lah maunya apa, gitu kan? Kok sampai begitu? Oke. Itu terjadinya gitu. Dan pembelajaran daring itu yang paling heboh kan di negara kita. Iya. Saya itu diceritain, ini maaf bukan saya mau bercerita terkait suku tertentu. Di Madura itu mulai tahun 2019 nggak ada pembelajaran daring kan? Semua luring kan sampai sekarang kan gitu. Kan nggak ada yang mati kena COVID di sana. Lah iya. Kepala suku. Itu kan pakai bahasa hargai. Orang Madura itu suruh pakai masker, nggak mau. Oh, itu dilindungi Pak. Saya badan nanti nggak saya lindungi kok. Kalau kita semua kan pakai jaket ya. Kalau mereka pakai jaket kulit asli kan. Nah, itu aja nggak kena COVID kan. Kalau meninggal di sana ya sudah waktunya meninggal. Gitu ya. Aman. Vaksinasi nggak berlaku di sana. Iya. Berlaku. Katanya ada yang hanya beli apa itu kartu vaksinnya aja. Itu, ya. Padahal itu yang cerita kepada saya begitu. Ya kalau orang terpandang, ya itu apa gawe ya kan gitu kan. Ya lihat jarum suntiknya vaksinasi itu sudah takut kan gitu kan. Akhirnya beli kartunya aja. Mau booster sampai 5 aja saya siap lah punya kan gitu kan. Punya kartunya. Nah itu yang begini itu sebetulnya perlu kita pikirkan secara kritis. Kita semua ini hanya jadi korban aja. Nah, pasca ikut lift duni maksimum 4 orang. Ya, kapan banyak pengennya? Kalau mahasiswanya nanti kuliah umum tanggal 2 ya di lantai 9 suruh naik lift 4 orang kali 2 butuh waktu berapa? Kan gitu. Terlalu harus pakai jarak. Sepertinya kita orang penyakitan aja. Seperti itu. Bukan apa-apa, saya tidak mengajak saudara melanggar protokol kesehatan, saudara ya. Tapi jangan terlalu ketat. Buktinya nyata ya, itu kan pendidikan di Madura, semua Madura ya, ada. Pembelajaran daring itu tidak ada. Itu nggak apa-apa. Kalau Madura nggak ada yang mati COVID. Mati darah takdir ya. Oke, itu yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita semua akan tetap sehat dan semangat untuk belajar. Oke. Yang 9
bisa diadakan. Ini di efek listrik ya, ada ringkasan seperti ini. Kapan saudara boleh memakai rumusan energi? Itu sama dengan tetapan Planck kali frekuensi gelombangnya. Kapan itu boleh dipakai rumusan energi seperti itu? Kok tidak sama dengan setengah mv kuadrat atau mgh gitu kan? Kok pakai tetapan Planck kali frekuensinya? Kok harus pakai itu? Kapan? Ini kan luar biasa kan? Kalau di SMA itu langsung didoktrin, jangan tanya, pokoknya ketemu. Kalau tanya sampai 3 kali dan saya nggak bisa jawab, Anda akan lulus kan? Itu persis seperti yang saya alami waktu di SMA dulu ya. Guru fisika mengajar begitu, kimia begitu, biologi begitu, matematika begitu, semua begitu. Padahal pelajaran-pelajaran itu yang menjadi pelajaran utama di jurusan IPA. Kalau saya dulu itu kan IPA. Kalau sekarang SMA kan nggak ada jurusannya. Karena semua naik Gojek kan. Nah, SMA nggak ada jurusan. Perguruan tinggi, kurikulum merdeka S1 dirusak itu 2 semester harus kuliah di luar, nggak boleh kuliah di Indonesia. KKN 6 bulan, kan gitu kan? Yes. Nah di sini kapan boleh menggunakan rumusan energi seperti itu? Kalau bendanya atau materialnya itu tergolong sebagai foton. Jadi bukan benda biasa itu. Foton itu bendanya bagaimana? Masanya sangat kecil, tapi punya kecepatan sangat besar. Itu makhluk halus ciptaan Tuhan, kan gitu kan? Kalau saudara tidak bisa pakai energi seperti itu, karena apa? Masanya terlalu besar, kecepatannya terlalu kecil. Kan nggak bisa. Ini dulu yang saya nggak terima.
keterima sekolah jauh dari keluarga. Gara-gara saya masih dominan bendanya, kan gitu, bukan gelombangnya. Saya harus menuju Paris, penerbangan non-stop dari Singapura itu butuh 14 jam kan gitu. Surabaya, Singapura non-stop butuh waktu 2 jam. Berarti total 16 jam. Itu gara-gara saya bersifat dominan materi kan gitu. Coba kalau saya sifatnya dominan gelombang, apalagi gelombang elektromagnetik, cepat lambatnya berapa? 300.000 kilometer per sekon, kan gitu kan? Padahal Paris Surabaya itu jaraknya hanya 14.000 kilometer. Berarti kan kalau saya berbentuk gelombang nggak butuh waktu 1 menit kan gitu. Karena saya manusia gini loh. Saya butuh waktu 16 jam. Makanya kalau Rasul dulu ada Isra dan Mi'raj dulu dalam semalam bisa bolak-balik ke mana? Sidron kembali lagi mana? Mekah kan? Itu sangat yakin kalau memang nanti energinya berbentuk gelombang. Tapi saya juga mikir kalau saya berbentuk gelombang, saya berangkat dari Paris, ini tidak sampai semenit nyampe, saya nggak bisa masuk ke rumah saya, kan? Karena gelombang melayang-layang kan? Itu jadinya bukan manusia tapi hantu. Makanya saya tahun 74, saudara belum lahir, itu saya sudah nonton film kartun tapi yang science fiction kan gitu. Ada namanya film kartunnya itu Flash Garden gitu kan. Di film itu kalau seseorang ingin bepergian jauh maka masuk kepada almari khusus yang gitu kan. Dari berbentuk orang masuk di situ keluar berbentuk gelombang. Dari situ bisa melawan buana kan. Nyampe di tempat tujuan nanti masuk almari lagi keluar berbentuk orang lagi. Nah, saya nyari almarinya itu tidak ada. Itu yang saya bingung. Nah, jadi dengan konsep ini betul-betul Anda diajak berpikir pindah dari fisika klasik ke fisika modern. Modernnya apa? Yaitu antara lain mengenal materi baru berbentuk foton. Itu yang saudara harus tahu. Nah, dari sini contohnya itu foton itu adalah cahaya. Cahaya ini tadi bermacam cahaya, ada yang itu warna merah, itu panjang gelombangnya 700 nanometer. Saudara bisa bayangkan ada gelombang 700 nanometer. Kalau mikro saja itu kan sejuta meter. Apalagi sekarang nano menjadi seberapa? Sepermiliar meter ya. Kita bisa bayangkan garis itu skalanya terkecil mili ya. Mili kan 1/1000 bagian. Kalau sepermiliar itu bagaimana? 1/100 dibagi 1 miliar. Nah, kalau fisika itu kan kalau nggak kuat apa itu teori dan eksperimennya itu bisa munafik ya. Kenapa? Mengajarkan sesuatu yang dia sendiri nggak tahu. Nah, kalau cahaya merah dengan panjang gelombang 700 nanometer
energinya 1,77 elektronvolt disinarkan ke permukaan logam potasium, itu orang Inggris buaya bilangnya potasium. Kenapa gitu? Itu bahasa apa itu? Bahasa perdagangan gitu. Bahasa ilmunya apa? Potasium. Orang itu buaya, dia nggak ngakui keturunan bangsa Latin. Dia nyebut saya turunan orang Britanik sendiri, nggak pakai bangsa Latin, kan gitu. Makanya kalau bangsa Latin nyebut emas itu auru, orang Inggris nggak mau, nyebutnya gold, kan gitu kan. Orang Latin menyebutnya apa itu argentum, orang Inggris nggak mau, nyebutnya silver, kan gitu. Ini juga gitu, ada sebutan potasium. Kalau saudara menurut aslinya Latinnya apa? Kalium. Begitu ya. Itu loh egoisnya orang Inggris. Seperti itu. Berhubung kita semua sudah dijajah bahasa Inggris, akhirnya yang kenalnya potasium, kan gitu kan. Oke, itu ternyata nggak ada elektron yang bisa dikeluarkan dari permukaan logam potasium. Karena apa? Ternyata energi ambangnya potasium itu elektron bisa dilepaskan kalau 2 elektron volt, kan gitu kan. Siapa di sini yang sudah berkeluarga? Ada? Nah itu ibu itu dengan suami itu mempunyai energi ambang. Makanya energi ambang itu harus lebih besar daripada energi suaminya supaya nggak bisa lepas dari ibu. Kalau nanti energi ambangnya lebih kecil dari energi suaminya, hilang suaminya. Ini Kak betul loh. Iya. Nah sekarang diganti pakai cahaya atau foton berwarna hijau, panjang gelombangnya di 550 nanometer. Jadi panjang gelombangnya lebih pendek lagi. Energinya adalah sekitar 2,25 elektron volt. Kalau disinarkan ke permukaan potasium ini, maka ada elektron yang bisa dikeluarkan, dicek, kan gitu. Nah, dengan aliran elektron maksimumnya adalah kecepatan segitu, 2,96 kali 10⁵ meter per sekund. Itu kan cukup sekali kan? Saya dulu waktu kecil mainan center itu loh sama teman-teman. Ayo kamu lari bersamaan dengan saya menyalakan senter. Senternya diarahkan ke tembok. Yang datang duluan siapa? Nyala senter apa? Teman saya kan gitu. Yang lari nyampe duluan dapat hadiah pertama, kambing, kan gitu kan? Kan tidak mungkin, kalau yang menang duluan kan tidak mungkin. Seperti itu foto Pak. Seperti itu. Kalau panjang gelombang lebih pendek lagi digunakan, yaitu yang warna ungu, panjang gelombangnya 400 nanometer, lalu energinya 3,1 elektron volt, maka kecepatan aliran elektronnya itu lebih besar lagi. Ini adalah pertama kali didapatkan fenomena ini. Belum bangun teori, belum. Dari fenomena ini maka kita akan menghubungkan, karena energi itu adalah tidak lain dengan frekuensi yang hubungannya dibangun tadi seperti itu, maka semakin besar energi, frekuensinya juga semakin besar. Panjang gelombangnya semakin
pendek. Itu pertama kali dilakukan pengamatan berulang-ulang dari eksperimen berulang-ulang dan didapatkan fenomena seperti ini yang disebut dengan efek fotolistrik, yaitu muatan listrik yang keluar dari logamnya akibat penyinaran oleh foton ini. Itu awal abad 19. Kalau pada gelombang pendek warnanya itu ungu, kalau itu masih 400, kalau 300 bagaimana? Lebih pendek lagi kan? Pasti warnanya akan mendekati ungu atau mendekati merah. Ungu yang sudah mulai pudar ya, sampai nanti ada foton yang tidak ada warnanya, tapi frekuensinya tinggi sekali, pada gelombangnya pendek sekali, seperti itu. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan mata saja untuk melihat foton itu warna apa, warna itu baru yang foton cahaya tampak, kan gitu. Padahal ada lagi gelombang elektromagnetik yang tidak mempunyai atau tidak berada dalam jangkauan cahaya tampak, yaitu yang kurang dari 400 nanometer dan juga lebih besar dari 700 nanometer. Maka dari itu nanti kalau belajar yang beginian jangan hanya mengandalkan mata, harus mengandalkan sensor. Sensor apa? Sensor yang mampu mendeteksi besaran frekuensi. Kalau frekuensi terdeteksi pasti banyak gelombang ketahuan, kan gitu. Jadi semakin tinggi kita belajar, itu sebetulnya semakin nggak mengandalkan indera manusia. Walaupun saudara ada yang punya indera keenam, gitu kan? Tidak benar. Seperti itu. Oke. Jadi ini betul-betul sampai ada yang komentarnya di bawah. Most commonly observed phenomena with light can be explained by wind, but photoelectric effect suggests a particular nature for light. Bu Idina sudah selesai komentarnya? Oke. Ibu Dwi tadi sudah keluar? Oh ya. Oh ya, saya. Oke. Selamat Bu Dwi yang sudah memperhatikan apa yang ada di RPP yang diajukan. Dari pengalaman ini kira-kira pengalaman apa yang dirasakan? Bedanya real dan real jenisnya. Berarti bukan menentukan bekal awal pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik itu harapannya terlalu tinggi ya. Padahal kenyataannya begitu. Nah disinilah inilah pentingnya pretest bagi peserta didik biar ibu bisa mengambil tindakan yang pas dan iya. Oke.
Baik. Iya. Iya. Ini saya pikir itu nanti akan terkurangi dengan lamanya anak berinteraksi dengan lingkungan seperti itu. Ya tetap dijaga kondusivitas lingkungannya untuk belajar supaya mereka tidak terbebani terlalu lama. Oke, selamat itu aja Bu. Oke. Jadi pernyataan ini yang tadi ditulis di bawah sini itu sebetulnya menyatakan secara umum fenomena itu cahaya itu karena dapat atau sebagian besar dapat dijelaskan dengan teori gelombang. Teori gelombang di fisika klasik itu dikembangkan oleh Christian Huygens. Tapi untuk efek fotolistrik ini, teori gelombang itu tidak mampu menjelaskan fenomena ini. Maka diadakan pendekatan apa? Partikel. Cahaya itu harus dipandang sebagai partikel. Yang ini sudah digambarkan oleh fisika klasik adalah oleh Newton dengan teori kosmokuler ya materi seperti itu. Jadi waktu di fisika klasik gelombang sendiri, partikel sendiri. Di fisika modern karena itu masa partikelnya kecil sekali, tapi kecepatan geraknya tinggi sekali, hal seperti itu hampir tidak bisa dibedakan. Maka ini kan ada sesuatu yang aneh. Gelombang kok sekarang jadi partikel. Itu nanti tambah heboh lagi kalau digunakan hipotesis de Broglie. De Broglie itu malah sebaliknya, partikel itu punya sifat gelombang kan gitu kan. Yang itu belum pernah ada di fisika klasik. Karena partikel ya partikel, gelombang ya gelombang. Jadi ini membolak-balikan fenomena gitu kan. Dan teorinya kalau yang fotolistrik ini memang fenomenanya dahulu baru teori dibangun, yang nanti yang bangun teori ini adalah siapa? Einstein yang membangun teorinya, bangun pakai fungsi kerja kan gitu kan. Tapi yang De Broglie justru membangun teorinya dulu, nanti orang lain yang melakukan eksperimen membuktikannya. Nah, De Broglie itu sekolah S3, disertasinya itu jumlah halamannya berapa ribu halaman. Kalau di sini saya membimbing maupun menguji sampai nggak kuat bawa dokumennya, ya. Karena dokumennya ribuan halaman. De Broglie itu hanya 15 halaman. Itu sudah lulus. Nah, di sini sampai ribuan kali lulus ya. Nah, kalau uji S3 sini sangat berat, dokumennya berat nanti 9. Dan nanti kalau kita uji jawabannya itu minta dikasihani, kan? Tidak dikasih. Sampai begitu ya. Oke. Tak apa-apa. Kita kan negara yang sedang berkembang, kan gitu kan. Belum maju. Supaya kita bisa menjadi negara maju, kita harus merdeka lebih dari 400 tahun. Indonesia kan baru merdeka 77 tahun kan. Apalagi
apalagi sekarang mau dijajah lagi oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya buktinya itu kurikulum jadikan kurikulum merdeka. Nanti 2024 dijalankan, nanti 2030 nggak ada kurikulumnya, sudah bebas mau jadi apa nggak apa-apa. Saya sudah selesai tugas saya, nggak sampai 2030 kan gitu. Cuma yang kasihan anak cucu saya. Oke. Baik, jadi ini fenomena efek foto listrik ini yang menjadikan kita melakukan pendekatan untuk fenomena ini adalah foton tadi harus digunakan prinsip partikel, ya, tidak boleh gelombang. Oke, jadi ini seperti itu disertasinya 16 halaman saja. Kenapa disebut hipotesis? Karena tesisnya yang dibikin itu tidak bisa diwujudkan dalam kegiatan eksperimen oleh dia sendiri. Maka sampai sekarang disebut hipotesis, kan gitu. Tapi hipotesis saja itu sudah mendapat hadiah Nobel. Di sini tesis sampai disertasi, tapi nggak ada yang dapat hadiah Nobel. Kan gitu. Jadi kalau sekolah di Eropa itu bukan akreditasinya A gitu yang dicari, bukan. Di pintu gerbang itu dipasang itu justru jumlah hadiah Nobel berapa, kan gitu. Kalau hadiah Nobelnya nggak ada, ya sekolah itu nggak pernah lah, kan gitu. Itu caranya begitu. Makanya ada teman saya dari Medan yang sama-sama sekolah di Prancis itu, S2-nya ITB matematik. Begitu masuk di Prancis itu sekolah matematik di Prancis tengah. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal prinsip di matematik itu kalau belajar kalkulus ada prinsip de L'Hopital, kan gitu kan. L'Hopital itu guru besar di sekolah itu. Begitu teman saya masuk, sehari pertama terkagum-kagum. Hari kedua begitu ketemu profesornya dikasih permasalahan, ini dipikirkan ya, besok kita ketemu diskusi lagi. Mulai poin kan, apa ini harus dijawab. Sampai dia 3 bulan nggak tahan, itu keluar. Daripada dia gila. Dia sendiri yang bilang, tiap hari saya itu setelah 3 bulan itu sekolah saya di kebun binatang, memaki-maki binatang semua. Karena sudah pusing dengan materi matematika yang diberikan. Kelasnya kelas hadiah Nobel itu ITB. Ya kita tidak merendahkan Indonesia ya. Seperti itu. Sampai 3 bulan setelah itu nyerah, saya pindah ke sekolah lain yang lebih rendah menurut dia. Dapat dimasuki sama lagi. Wah, saya keliru masuk sekolah. Akhirnya dia balik ke tanah air, masuk UPI, lulus. Oh, ternyata orang Indonesia itu memang cocoknya sekolah di UPI, kan gitu. Seperti itu. Oke, kalau saya sekolah di Kota Brunei itu, teman saya banyak yang dari UI kan, yang dari perguruan tinggi terkenal cuma saya yang datang. Yang lain di ITS ada, Brawijaya ada, gitu kan. Saya sendiri dari Surabaya yang tidak terkenal, dijuluki sama teman-teman yang sudah dahulu datang di sana, tuh boneknya datang. Tapi kan enak, saya disebut bonek berarti saya nggak punya beban mental, kan gitu. Yang dari UI kan beban mentalnya
calon menteri kan gitu kan. Yang dari ITS calon ahli teknologi kelautan kan gitu kan. Brawijaya ahli kerajaan kan gitu kan. Dari situ saya boleh-boleh kan diem aja nggak apa-apa boleh datang, tapi nanti siapa yang selesai duluan? Apakah calon menteri, apakah teknokrat, apakah ahli kerajaan? Kan gitu. Yang pulang bukan karena dipulangan, tapi lulus kan gitu kan. Mulai saat itu saya jarang mau makan-makan dengan teman-teman Indonesia. Karena apa? Nggak kondusif kondisinya. Jadi Indonesia itu dianggap burung puyuh, nggak perlu pakai sangkar yang bagus, kan gitu kan? Kok ngapa? Dagingnya nggak ada, telurnya nggak ada, suaranya nggak enak, kan gitu kan? Itu kan burung puyuh. Saya bilang nggak apa-apa, daripada nanti sangkarnya emas, tapi burungnya dimasukkan di situ bukan burung yang asli, tapi burung tiruan, kan gitu kan? Nah, setelah 3 tahun, yang biar saya bilang sekarang tinggal ya, saya pulang dulu. Bolehnya pulang dulu, kan gitu kan? Yang lain juga dulu selamat ya. Nih boleh mau pulang, sudah selesai, kan gitu kan? Yang lain tinggal aja sih. Ya itu pengalaman bahwa itu lebih baik direndahkan daripada ditinggikan. Yang memang kalau nggak tinggi ya. Oke. Ini gambar energi ini kok digambar gelombang yang kecil lalu membesar lalu kecil lagi. Itu sebetulnya gambarannya itu yang dinamakan dengan kuanta. Jadi yang ini, yang ini namanya kuanta. Yang fisika keras itu menganggapnya gelombang itu gelombang yang teratur semuanya itu kan. Kalau besar-besar semuanya, kalau kecil-kecil semuanya. Nah ini terkuantifikasi. Maka dari itu ini ciri utama daripada fisika modern. Kita tidak bisa menganggap semua kejadian itu adalah biasa, kan? Tapi itu adalah terkuantisasi. Kapan dia akan ada kuantanya, kapan ada yang tidak, kan gitu. Jadi dengan keadaan seperti ini, energi itu tidak ada selamanya, tapi periode waktunya tertentu. Maka dari itu saya sekolah fisika itu yakin dengan prinsip ini, keberhasilan itu ada waktunya, bukan terjadi setiap hari, mungkin gitu kan. Saya yakin saudara juga begitu, kan? Berhasil itu tidak setiap hari. Buktinya UAS itu tidak setiap hari kan? Nah, ya buktinya begitu. Kalau saudara mau UAS setiap hari ya enak. Waduh. Ini caranya. Orang Indonesia itu tahan itu karena sudah lama menderita, kan gitu kan? Kalau orang itu makan nggak tahan banting, kalau terlalu lama dia hidup enak, kan gitu kan? Saya kasihan tuh orang Afrika, nggak enak terus, nggak enak terus, apa nggak enaknya? Dia terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, kulit terlalu hitam, dan terus ekonomi terlalu miskin, kan gitu kan? Pendidikan terlalu rendah. Jadi orang Afrika itu kalau tinggal di Eropa itu sepertinya kurang percaya diri. Saya tanya teman saya yang Maroko, yang Senegal, lalu ada yang dari Syria, kenapa orang Afrika itu kok terlahir dengan ketidaksempurnaan? Ada dosa apa dengan nenek dan moyang saudara, kan gitu kan? Orang Indonesia itu gaya seperti orang sempurna aja. Orang nggak bisa besar itu ya, itu juga nggak sempurna. Tapi nggak apa-apa saya nggak besar, tapi kan nggak terlalu hitam, kan gitu kan? Itu kalau
bercanda dengan teman-teman Afrika. Oke, jadi kuantifikasi itu menjadi ciri utama dari fenomena dan pengembangan ilmu pada awal abad 19. Jadi kita beralih dari dunia makroskopis ke dunia mikroskopis, dan itu yang sulit kan itu. Jangan dikira ketemu sama dengan Hanyu tadi itu sederhana, itu lama proses pencariannya seperti itu. Kalau kita yang mengajarkan anak-anak foton itu energinya sama dengan H kali frekuensi, oh itu nggak sampai semenit selesai kan gitu. Coba kalau saudara nanti diawali dengan fenomena efek putus listrik, dihadapkan dengan kegiatan eksperimen bagaimana ngatur frekuensi terhadap energi kan gitu kan, sehingga ditemukan hubungan antara energi dan frekuensi adalah linear kan gitu kan. Saudara diminta seperti itu saya yakin nggak mungkin belajarnya cukup 1 menit kan gitu kan. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman? Kalau nggak eksperimen, praktikum saja tentang efek putus listrik. Pernah? Gambarannya bagaimana? Indah atau abstrak? Sulit Bapak. Abstrak. Saya tuh kasihan sama anak S1 baik pendidikan fisika ataupun yang fisikanya. Kalau kuliah S1 hanya didapatkan cerita-cerita tentang fisika, itu namanya kuliah sejarah fisika kan gitu kan. Seperti itu harus diberi pengalaman. Cuma yang ada di fisika itu kelihatannya kecenderungannya percobaan atau praktikum, bukan eksperimen. Artinya apa? Jangan dikuliah dulu, biar dia bereksperimen dulu. Nanti hasilnya laporkan, laporan dibahas. Pembahasan lalu dikuatkan dengan teori seperti ini. Harusnya begitu. Katanya kalau model pembelajaran itu teori begitu. Problem based learning begitu. Kita tuh orang banyak teori belajar tapi nggak pernah belajar. Ini tadi saya juga merangkap kerja di PPD itu juga gitu. Dulu belajar menerapkan model PBL dalam pembelajaran materi tertentu. Begitu disajikan masalah autentiknya, itu nanti di akhir pembelajaran masih ketemu. Akhirnya adalah kesimpulan. Wah, itu bukan pembelajaran PBL. Kalau di akhir pembelajarannya dipakai PBL, harusnya kita mendapatkan solusi terhadap masalah ini, kan gitu kan? Bukan kesimpulan, penyelesaian masalah. Begitu. Oke, itu saja sebagai pengantar untuk kuliah pertemuan pertama. Kita akan ketemu sama minggu depan dengan Bapak dan Ibu bersiap mencari seperti tuntutan di indikator perkuliahan tadi, ya. Baik, terima kasih. Ketemu.